Al mu'arrafu utawi iki ku isim kang den ma'rifataken. Utawi iki ku isim kang den ma'rifataken. Utawi iki ku isim kang den ma'rifataken bi adati ta'rifi kelawan parabot atau kelawan adat, kelawan alat. Adat-adatnya aya alat ngama'rifataken. Utawi iki iku isim kang den ma'rifataken oleh den ma'rifataken bi adati ta'rifi kelawan adat ta'rif. Bi adati ta'rifi kelawan adat ta'rif atau alat atau parabot ngama'rifataken. Al harfu ta'rifin awil lamu faqat Nakun arrofakul fihi namat Al harfu ta'rifin awil lamu faqat Nakun arrofakul fihi namat. Bismillahirrahmanirrahim. Al utawi al iku harfu ta'rifin huruf. Iku harfu ta'rifin huruf kang kanggo ngama'rifataken. Iku harfu ta'rifin huruf kanggo ngama'rifataken. Huruf ta'rif huruf anu ngama'rifatkan. Awil lamu atawa lam fakot hale belaka. Jadi panamatun makau dilapan namatun. Panamatun makau dilapan namatun arrob takang ma'rifatakan sapa sira namat. Panamatun makau dilapan namatun arab takang ma'rifatakan sapa sira ing namat iku kul ngucap sapa sira fi dalam namat an namat ing lafaz an namat. Titik. Jadi di sini akan membahas al mu'arraf lafaz yang dima'rifatkan, karena kita tahu bahwa isim ma'rifat itu kan ada berapa? Ada ya wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa ulami waladi wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa ulami waladi. Dulu sudah kita bahas bahwa isim ma'rifat itu ada pertama hum, nomor 2 di, nomor 3 Hindu, nomor 4 Ibni, nomor 5 Al-Hulami, nomor 6 Al-Ladhi. Isim ma'rifah itu jumlahnya ada 6 ya. Wa ghairu selain daripada isim nakiro adalah ma'rifatun, itu dinamakan isim ma'rifat. Mana contohnya isim ma'rifat? Seperti kahum, seperti hum. Apa hum teh? Domir. Dan itu domir sudah dibahas ya. Mana domir itu? Amalizi ghaibatin au huduri ka'anta wa sami'il dhamiri wa kamalizi ghaibatin au huduri ka'anta wa sami'il dhamiri. Itu sudah dibahas. Isim domir adalah ma'alidhi ghaibatin, tiap-tiap kalimat yang menunjukkan mana ghaibah ya, kemudian atau makna hudur. Makna ghaibah contohnya huwa, makna hudur contohnya anta. Nanti yang menunjukkan makna hudur terbagi dua, ada yang mutakalim, ada yang khitab. Jadi domir teh total generalnya ada 3, yang goib, yang menunjukkan mana takalum, yang menunjukkan mana khitab. Yang menunjukkan takalum dan khitab itu disebut hudur. Nah kemudian zima apa isim isyarah, itu juga sudah dibahas dalam nazaman ismun zalim mudakkarin akhir bisiwati
Wa hindun, hindun itu ada isim alam, sudah dibahas teman-teman. Ismun yu'a hindun musamma mutlaqo alamu ajabarin ibni, lafaz yang dimakrif yang dilepaskan kepada si ma'rifat. Wal gulami, nah ini sekarang yang akan dibahas. Wal gulami dan lafaz al gulami. Apa al gulami teh? Al gulami adalah lafaz yang dimakrifkan oleh alif lam. Jadi isim ma'rifat berikutnya adalah lafaz yang dimakrifkan oleh alif lam. Dan dia dibahas ya al harfu ta'rifin. Seperti rojulun. Nah, ini rojulun kalau mau dimarifatkan masuknya alif lam menjadi rojulu. Madrasatu jadi al madrasatu. Ta'al madrasatu itu namanya isim cuma di dia ulama ikhtilaf, berbeda pendapat apakah al anu ma'rifatkeun anak tetah rojulun nakirah dimasuki alif lam menjadi ar-rajulu maka berubah menjadi ma'rifat. Cuma ulama ikhtilaf apakah yang mema'rifatkannya itu adalah al itu berarti apa? Alif dan lam, awil lamu faqat atau cuma lamnya doang, berarti lamnya doang, hamzah nama hamzah ajar hamzah kotor. Nah di sini cara ikhtilaf berbeda pendapat sinten sopoan nahwiyuna biro-biro ulama nahu. Sopoan nahwiyuna biro-biro ulama nahu fi harfi ta'rifi dalam huruf kang ma'rifataken. Fi harfi ta'rifi dalam huruf kang ma'rifataken. Para ulama berbeda pendapat dina masalah huruf anu ma'rifatkeun. Birrajuli dalam lafaz ar-rajulu. Taeta ar-rajulu teh adalah isim ma'rifat. Ulangi maning rajulun akhirah ar-rajulu ma'rifat madrasatun nakirah. Tapi lamun dimasuki al menjadi al-madrasatu maka menjadi ma'rifat. Nah ini yang mema'rifatkannya itu apanya gitu. Anu matak nimbulkeun ma'rifatnya mana nah. Wa nawilan umpana rojo faqala maka ngandika sapa al-Khalil Imam al-Khalil. Jari Imam al kan betul. Faqala mak di bawah aja deh, di bawah. Dan kita jarang kok. Faqala maka ngandika sapa al-Khalil Imam al-Mu'arrif utawi al-Mu'arrif utai kang ma'rifataken al-mu'arrif utai kang ma'rifatkeun wa ya mu'arrif iku al anu ma'rifatkeun teh nyaeta al. Berarti hamzah jumlah hamzah dan lam namanya al. Wa qala ngandika sapa Sibawai hu Imam sapa Sibawai Imam Sibawai ini muridnya nih. Kalau al-Khalil adalah gurunya. Syaur Imam Sibawai mah wa utai mu'arrif yang ma'rifatkeun teh lain al tetapi mana eta lam iku al-lam wahdaha halais wiji lam. Jadi karena yang mema'rifatkan itu adalah lam, nah cuma lam doang ai eta hamzah naon. Nah fal hamzah tu mangka uti hamzahna indal Khalili munggu Imam al-Khalil iku hamzah tu koto hamzah asli lah gambaran. Ari saur Imam Sibawai mah anu teh jari Imam Khalil mah yang memarifatkan itu adalah al teh sama hamzah dan lam maka hamzahna dinamakan hamzah koto. Sedangkan cek Imam Sibawai mah yang memarifatkannya itu cuma lam dan hamzah adalah hamzah wasol hamzah tambahan. Hamzah asal nama kan ucapkeun lam teh susah. Betul tidak? Mengucapkan lam teh dah mati, huruf mati mah susah untuk diucap. Maka butuh bantuan didatangkanlah hamzah disebutlah hamzah
wasol hamzah bantuan bikin nyambung kalimat ya supaya mudah untuk diucap. Jadi wa inda Sibawai la ing dalem ku Imam Sibawai ku hamzah waslin hamzah wasol anu mana eta hamzah wasol teh itu libas kang den tarik opo hamzah wasol kang den tarik opo hamzah wasol mungkin karena ngucapakeun bisa kini kelawan huruf kang sukun. Hamzahnya dinamakan hamzah wasol yang didatangkan agar mudah mengucapkan huruf yang sukun. Dak huruf yang sukun mah angel ya, gak bisa diucap, maka mintalah bantuan hamzah untuk supaya bisa diucap. Nah jadi hamzahnya disebut hamzah wasol. Mata hamzah wasol teh okohan. Ari aya di awal kalimat mah hamzah wasol teh bisa ada bunyina. Di awal mah beskeun we saeutik ka jero geus eueuh teh ngahepek di jero mah kitu. Eta hamzah wasol mah akan ada ketika berada di awal kalam, tetapi ketika berada di tengah-tengah mah tidak ada bunyinya hamzah wasol. Nah, jadi kesimpulannya jari Imam Sibawai mah yang mema'rifatkannya itu adalah lam ya, sedangkan hamzahnya adalah hamzah wasol, hamzah tambahan yang didatangkan supaya bisa mengucapkan huruf yang sukun. Tapi jari pendapat Imam Khalil mah yang mema'rifatkan itu adalah sakumpulan hamzah jeung lam. Jadi yang mema'rifatkan itu adalah al itu apa? Alif dan lam. Alif hamzah dan dengan demikian hamzahna disebut hamzah koto. Jadi sinten Imam Khalil. Jadi Imam Sibawai yang memakrifatkannya itu cuma lam hamzah, nama hamzah hamzah wasol gitu. Lil wasli hamzun sabiqun la yasbutu illa idzan tudibihi kastasbitu. Itu la yasbutu hamzah wasol maka daikeun tetap artinya akan hilang kecuali berada kecuali illa idzan tudibihi, kecuali bila berada di permulaan kalam, maka hamzah wasol ada. Kalau di tengah-tengah dia la yasbutu tidak tetap, tidak ada bunyinya. Temukan kitabnya aja temukan kitab. Bukan siapa ayat apa gitu. Temenang ngopi dah kayak mas berang. Dua klip dengan dispenser. Tapi awalnya mata menawar terhalangan sama iteran. Wal alif walan utai alif walam ulan lam al mu'arrifatu kang ma'rifataken. Nah, ieu nama geus reka bahas balik deui kana ma'rifatkeun teh al tanpa memandang perbedaan apakah alnya atau cuma lamnya doang. Menjelas mah al nya al ma'rifatkeun teh disebut al mu'allit ta'rif. Eta al anu fungsina untuk memarifatkan terbagi ada lil ahdi ya. Wal alif walam ulan utawi alif lan lam al mu'arrifatu kang ma'rifatakeun ikutakunu ana apa ya sial ikutakunu ana apa ya sial ikul ahdi kadue makna ahdi ikul ahdi tetap kadue makna lil ahdi itu diketahui apa sudah diketahui. Ikul ahdi kadue makna dan kena waruhi kakaulika kaya ucapan sira lakoitu rojulan saya bertemu dengan seorang laki-laki pakron tuh maka ngamuliakan sampai sun ar-rojula. Tadi di ar-rojula ada apa itu? Ayo yang cerdas ada apanya? Ada alif lam. Nah alif lam di depan nuduhkeun karena mana alil ahdi. Ini lelaki yang sudah maklum, yang sudah kita temui gitu. Saya bertemu dengan laki-laki, kemudian saya menghormati laki-laki tersebut. Siapa laki-laki yang dihormati? Laki-laki yang kita temui. Nah, tangga berarti
maklum ini mah sudah lil ahdi, sudah maklum bahwa yang dimaksud dengan orang yang saya muliakan, laki-laki yang saya muliakan adalah laki-laki yang saya temui. Disebutnya al lil ahdi, al nudukeun kana mana sudah diketahui gitu. Saya berkenalan dengan seorang perempuan, ya, berkenalan dengan seorang perempuan, maka kemudian saya menikahi perempuan itu. Siapa yang saya nikahi? Perempuan yang saya ajak ajak nikah. Saya berkenalan dengan seorang perempuan, maka kemudian saya menikahi perempuan tersebut. Siapa perempuan yang saya nikahi? Perempuan yang saya ajak kenalan. Maklum nggak perempuannya? Maklum, disebutnya alil ahdi. Nah, gitu. Paham? Nah, kalau di sini contohnya gimana? Lako itu rajulan, artinya kita melihat saya bertemu dengan seorang laki-laki. Fa'aqramtu ar-rajula, maka kemudian saya memuliakan laki-laki tersebut. Nah, eta alna tah anu mata nyebulkeun jadi tertentu enggak yang saya muliakan laki-lakinya? Tertentu. Laki-laki yang mana yang saya temu eta al anu model gitu disebut al lil ahdi. Al anu itu karena sudah diketahui gitu ya. Eta ahli tarif, jadi ahli tarif kabagi aya lil ahdi di nomor 1. Nomor 1 talil ahdi. Contoh yang lain, contoh lil ahdi yang lain. Wa qaulihi lan pangandikane Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula wa 'asa fir'aunur rasula. Kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun. Kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun. Kama arsalna kaya oleh ngutus sapa ingsun. Ngutus kasa ila fir'auna ka fir'aun maring fir'aun rasulan ing utusan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang utusan. Jadi yang diutus siapa? Utusan. Nah kemudian fa'aswa maka nuli doraka, maka nuli maksiat melawan atau doraka tidak menerima sapa Fir'aun ar-rasula ing utusan. Ar-rasula ing utusan. Kemudian Fir'aun mendurhakai terhadap utusan tersebut. Kira-kira utusan yang didurhakai oleh Fir'aun tertentu enggak? Maklum tidak? Maklum. Siapa utusan yang mana? Utusan yang Allah utus ya. Nah, berarti ar-rasula di situ itu adalah sama dengan rasulan yang kami utus. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Rasul itulah yang didurhakai oleh Fir'aun. Nah, itu alil ahdi. Itu rasul yang sudah maklum, jadi rasul yang diutus oleh Allah, itulah yang didurhakai oleh Fir'aun. Nomor 1 tah al lil ahdi. Nomor 2 istighraqil jinsi. Ya, contoh yang umum itu seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Alnya bisa dijadikan alil ahdi. Jadi maknanya kuma alhamdulillah puji kang maklum gitu. Jadi puji yang sudah maklum. Geus maklum sadaya jalma geus terang ya. Nyata puji anu opat teh dengan aya opat-opatna. Wal istighraqil jinsi lan kana ngentekakeun jenis, lan kana ngentekakeun jenis. Nomor 2 al ta'rif teh aya anu nuduhkeun kana mana istighraqul jin, menghabiskan semua jenis. Jadi semua jenis yang dimasuki al itu masuk semua kena semua. Mana contohnya innal insana lafi khusrin, innal insana satamana jenis manusia. Ayo benang kabeh semua jenis manusia. Tidak ada yang terlepas. Ya, semua jenis manusia iku lafi khusrin yakti ing dalam kerugian, rugi sampean ya. Ajeng merugi ya. Kecuali orang yang beriman. Oh, si anu mendasar ngaji iman, berarti dia tidak rugi.
Teta al yang terdapat di dalam lafaz al-insan itu dinamakan al-istighraqil jin, di al-istighraq yang menghabiskan semua jenis manusia adalah berada dalam kerugian tanpa ada yang tersisa, rugi kabeh semua manusia. Wa alamatuha lan utawi cirine al-istighraq lan utai alamat data cirine al-istighraq iku ayat hayat tapatut mau diaha ing dalem panggonane mau diaha ing panggonane al opo kulun lapal kulun. Ciri bahwa itu adalah al-istighraq maka adalah tidak tempat nanti bisa ditempati oleh lafaz ulun. Jadi innal insana bisa ditempati menjadi ulul insani gitu kan. Ulul insani semua manusia lebih khusrin. Wali ta'rifil hakikat lan karena ngamarifatkeun hakikat ya supaya ngamarifatkeun hakikat berikutnya. Ngamarifatkeun hakikat seperti ar-rajul supaya nudukeun kana mana hakikat. Ar-rajul khairum minal mar'ati utawi hakikate wong lanang teu hakikat imal teh maedahkeunana. Hakikatna lalaki mah leuwih alus dibandingkan jeung hakikatna perempuan. Ai hadhi haqiqatu tegese utawi kila hakikate wong lanang iku khairun min hadhil haqiqah tinimbang saking ikilah hakikate wong wadon. Titik wan namat lan ngomong-ngomong tadi panamatun arrobta apa sih nama teh warna mautulan utel lamat ikut dorbun warna minal nanti teh minal basi saking lemek wal jamulan utel jaman iku anmatun lamaz anmatun hamparan amat mislu sababun wa asbabun seperti lapat mislu sababun ahwa mislu sababun yaiku madani lafaz sababun wa asbabun sarwa jeung wajib lafaz sababun dan asbabun namatun sababun jamana ikut tojan asbabun anmatun wan namat dan utawi lafaz namat aidon halemali iku al jamaatu minan nas makna lain daripada namat adalah golongan dari manusia. Jadi ayat beberapa makna namat teh alladzina rupane wong ake amruhum kang utawi urusane ya si alladzina iku wahidun atau amarohum maka iku aljamatu golongan minan nasi saking manusia alladzina rupane wong ake amaro kang mimpin humbing alladzina sapa wahidun wong suwiji. Apa nama itu? Menurut pendapat yang kedua, nama itu adalah golongan dari manusia yang dipimpin oleh satu orang, yang dikendalikan oleh satu orang, nama jamaah teh. Kada kaya iki kolangan dikawin sapa al jauhari titik ulangi maning bahwa al itu ada al li ta'rif ya. Al li ta'rif nyata al anu fungsina untuk merifatkan. Ali ta'rif ulama beda pendapat. Ayat mengatakan bahwa yang memarifatkan itu adalah al terutama hamzah dan lam. Jadi hamzah oto itu jare pendapat Imam Khalil. Cek pendapat kedua anu ngamarifatkeun nama lain al tetapi cuma lam ari hamzah nama didatangkeun pikeun ngabantuan. Sebab ucapkeun lam itu susah karena lam itu adalah huruf yang mati. Maka supaya mudah diucapkan minta bantuan kepada hamzah, disebut hamzah wasol, hamzah wasol. Jadi pendapat Imam Sibawi titik. Jadi ulangi maning bahwa al itu ada alita. Nanti alil ta'rif terbagi, ada alil adi, ada alil istighraqil jinsi, ada alil hakikat. Kita nomor kedua hamzah teh nanti di bawah ada al ya. Wa qad tuzadu laziman kallati Istri tunggu bisik kita bisik Allah kaza wa titana saya pesari
Wa qad tuzadulan terkadang dan ziyadahakeun opola opoal. Tapi nomor kedua al zaidah. Jadi tadi ma al zaidah al ta'rif nomor ayat nama al zaidah. Wa qad tuzadulan terkadang dan ziyadahakeun opoal lazimah kelawan ziyadah kang lazim. Ya laziman kelawan zaidah kang lazim. Nomor kedua al teh ayat disebutkan al zaidah. Namun al zaidah teh al yang tidak berfungsi untuk memarifatkan disebut. Nah al zaidah. Ulangi lagi. Ay al ditarifan namun al anu fungsina memarifatkan. Al anu fungsina untuk memarifatkan seperti rojulun dimasuki al menjadi ar-rojul maka menjadi isim ma'rifat disebut al lita'rif. Nomor kedua al al zaidah. Namun al zaidah mah al anu tidak berfungsi memarifatkan gitu. Al yang tidak berfungsi untuk memarifatkan. Taeta al anu zaidah teh cenah aya anu disebut laziman, aya anu disebut zaidah lazimah. Kalau yang beli al terbagi ada al lita'rif wa al zaidah. Al lita'rif ma al yang fungsinya ma'rifatkan. Al lita'rif terbagi tadi ada lil ahdi, al lil istighraq, al lil haqiqah. Nomor kedua al zaidah. Al zaidah kan bagi dua, ayat laziman ya. Ada juga yang intiror nanti di bawah. Ai laziman apa laziman? Ai laziman mah al teh memang tambahan dan berfungsi nama ma'rifatkeun. Tapi laziman, nah laziman teh selalu nempel gitu ya. Di mana ada kamu pasti ada dia gitu. Seperti paribasa al-qamar, idza wujida al-qamarat wa wujida fihi indomarat. Karena kau adalah al-qamarnya, aku akan menjadi indonya gitu. Mana contohnya kalata kayak lafaz kalata lata uzza kalati kayak lafaz lati berhala lata wal ana lan lafaz al ana wal ladina lan lafaz al ladina summal lati maka kali-kali lafaz al lati wal intirorin nah maka kana arah-arah intiror wal intirorin lan kana arah-arah darurat syair darurat nadom. Mana contohnya kabanatil aubari kaya lafaz banatil aubari kaza iku kaya iki banatil aubari watibtan nafsa utawi lafaz watibtan nafsa watibtalan enak sopo sira enak teh anjir mangenahan apa ne an nafsa hatina hatena teh ngeunahan tara kesinggungan ya qaisu sari hai qais asari syarah zakar nutur sapa al musannifu ajangan musannifi hazainil baita ini ing dalam ikilah bet loro nutur ngajelaskeun kana naon ngajelaskeunana annal alif wal lam satemene alif dan lam ikuta ditekal ku alif dan lam zaidatan halupa zaidah. Maksudna bahwa al teh di samping ayat nu ditarif nomor kadua ayat disebut al zaidah. Namun bedana ari ditarif mah fungsina nama mema'rifatkan, ai zaidah mah tidak berfungsi mema'rifatkan. Itu memogaan faidah mema'rifatkan. Waya utawi al zaidah lan utawi al mangauti alif awal lamu utawi al fi ziyadatiha ing dalam ziyadahe dalam ziyadah al iku ala kismaini ngatas serong bagian. Al zaidah itu terbagi, ayat terbagi dua bagian. Mana lazimatin siji al zaidah lazimah. Nomor zaidatin siji zaidah lazimah nomor siji. Wa ghairi lazimatin lan nomor loro zaidah ghaira lazimah. Suma masalah maka kari-kari gawe contoh sapa musonif li zaidatil lazimah maring zaidah lazimah. Kemudian pengarang membuat contoh untuk al zaidah lazimah. Dikatakan al karena memang dia al. Dikatakan zaidah karena tidak berfungsi
mema'rifatkan dikatakan lazimah karena eta si al selalu nempel, bagaikan gula dengan manisnya, bagaikan asin dengan bagaikan garam dengan asinnya gitu. Mana contohnya al zaidah lazimah teh sepelakat lata. Nah ajengan musyadid mau bikin contoh dengan lafaz lata. Ai lata teh naon deui? Oh wahia utai lata teh cenah iku ismu sonamin ngaran berhala. Iku ismu sonamin apa aja? Aran berhala. Karena kana apa sonam iku bima kata tetap di dalam negara Mekah. Lata al-lata itu ada alif lam itu adalah alnya al-zaidah. Kenapa dikatakan al? Ya karena kan ada alif lamnya gitu ya. Kenapa dikatakan zaidah? Karena lata itu sudah ma'rifat dengan sebab alam, bukan oleh sebab alif dan lam. Ma'rifat lata kira-kira ma'rifat terakhir pada lata ma'rifat dan nama. Ai nama adalah ma'rifat. Tapi ma'rifat lata bukan karena alam, melainkan karena sebab apa? Isim alam. Dan ma'rifatnya diantara kan isim ismun yu ainul musamman mutlaqo ala kajabarin mahir niko ismun yu ainul musamman mutlaqo ala kajabarin mahir niko. Di antara isim ma'rifatnya ada isim jadi isim alamah sudah ma'rifat karena kealamannya. Oleh karena itu berarti Allah tak dima'rifatkan bukan oleh al. Karena al tidak berfungsi mema'rifatkan, maka dinamakan al zaidah. Kenapa dikatakan lazimah? Karena setiap diucapkan Allah tak pasti menggunakan hamzah, menggunakan al, maka dinamakan zaidah lazimah. Paham? Kenapa Allah tak alnya disebut al zaidah? Karena al itu tidak berfungsi mema'rifatkan, dan Allah sama sudah ma'rifat dengan sebab isim. Kenapa zaidahnya disebut zaidah lazimah? Karena selamanya selalu disertai dengan al itu. Wabil analan kalawan lafaz al ana. Kemudian musannif membuat contoh dengan lafaz al ana. Ai al-ana teh isim ma'rifat keneh, tapi ma'rifatna lain pada alif lam. Berarti alnya tidak berfungsi memakrifat. Anantah beli berfungsi mema'rifatkan, berarti arane kudu li ta'rif tetapi zaidah. Wa huwa uti al-ana iku dzarfuz zamani, dzarf zaman mabniun anu dimabnikeun al-fathi ngatasé fatah. Wa tuli palad dan ikhtilafakeun apa fil alif wa lam ing dalam alif dan lam. Ada khilati kang manjing alai ngatasi al-ana, diikhtilafkan oleh para ulama mengenai al anu masuk kan lafaz al-ana. Pada maka berpendapat sapa kaum ila anna ringsa temene al iku li ta'rifil hudur kanggo ngamakrifatakeun zaman hadir. Iku li ta'rifil hudur karena meruhakeun zaman hadir. Kama fi kaulika marartu bihadzal rajuli, marartu lewat sapa ingsun bihadzal rajuli kelawan iki wong lanang kang hadir. Li anna kaulika kaulaka kana satemene ucapan sira al ana rupane al alna iku bimana hadzal waqti kelawan nganggo makna ikilah waktu. Iku bimakna hadzal waqti kelawan nganggo makna ikilah waktu wa ala hadzal lana tapi ngatasi iki annaha wa annaha wala hadza lana tapi ngatasi iki annaha li ta'rifil hudur la takun orana apa al iku zaidatan al zaidah. Wa zabalan berpendapat sapa kaum minum tengah saking kaum al musannif ila anna maring satemene al iku al yang ada dalam lafaz al ana. Ila anna maring satemene alif lan lam ad-dakhilati alaihi kalian. Ila anna maring satemene alif lam anu ada dalam lafaz al ana iku zaidatun zaidah. Wa utawi alikum mabniun litatumunih karena nyimpen al ana makna al harfi makna huruf
Wa utawilang wa ti huruf iku lamul hudur iku lamul hudur wa masalah gawe contoh musonif ayatun billadina wallati kelawan lafaz alladina wallati lan lafaz allati contoh al-zaidah lazimah berikutnya adalah alladina dan allati eta alif lam yang terdapat di dalam alladina dan allati namanya al-zaidah bukan alif ta'rif karena alladi geus ma'rifat karena dia isi mausul sudah ma'rifat dengan silah. Nah, berarti bukan dima'rifatkan oleh alif lam karena alif lamnya tidak berfungsi untuk mema'rifatkan maka disebut al-zaidah. Karena alnya selalu nempel terus ya maka dinamakan lazimah. Wal muradulan utekang dan karapakan bihima kalawan alladzina dan allati. Udah maksud ku alladzina jeung lati teh lain alladzina ku lain allatina lain tapi iku mah barang dakhalakang manjing alaihi ngatasi ma opo al minal mausulah saking pira-pira isim mausul. Pokoknya musakabe isim mausul anu aya alif laman maka alif lamna dinamakan al zaidah tambahan. Wal wawu tawi wawu tial muradu bihima iku mabniun dan adagakan iku mabniun dan adagakan ala ana ta'rif al mausul ing atas satemene ma'rifat isim mausul iku bisilati kalawan sebab silah nyemang datang. Nah eta alif lam tina alladzina isim mausul disebut al-zaidah karena al itu tidak berfungsi kenapa tidak berfungsi untuk memarifatkan da isim ma'rifat mas sudah ma'rifat tidak isim mausul mas sudah ma'rifat dengan sebab silah anna ta'rifal mausul bisilah ma'rifat isim mausul mah kusilah lain ku alif lam gitu. Jadi patakun atau mangkaan opal alif walam iku zaidatan alif lam zaidah. Jadi karena tidak berfungsi memarifatkeun maka alna disebut al zaidah da isim mausul mah geus ma'rifat aku silah. Paham? Jadi ma'rifat isim mausul oleh al atau oleh silah? Karena ma'rifatna oleh silah ta'rifal mausul bi silah berarti alif lamnya adalah zaidah. Disebut zaidah karena tidak berfungsi disebut zaidahnya zaidah apa? Lazimah karena ketika disebutkan lafaz tersebut selalu menggunakan ini pendapat pertama nih wa utawi ana ta'rifal mausul bi sila iku mazhabu qaumin mazhabna qaum wa tarolan milih ing mazhab sapa al musannif. Nomor pertama, nomor kedua sekarang kasih nomor. Ayo istimewa nomor pemberi. Nah, isi cirian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazabalan berpendapat sapa qaumun ana ta'rifal mausul. Satemene ma'rifat isim mausul iku bi'al kelawan al. Jare pendapat kang nomor loro. Bahwa isim mausul teh ma'rifat teh sebab al ya. Ingkar lamun ana iku fi dalam mausul apa nahu allazi mana ingkar lamun ana apa ingkar lamun ana apa al gitu nya iku fi dalam isim mausul. Ngerti enggak? Cek pendapat kedua anu ma'rifatkeun isim mausul teh adalah al kalau memang isim mausul itu menggunakan alif lam. Seperti allazi ada alif lamnya tidak? Ada tahan ma'rifatkan allazi itu adalah alif lam. Jadi sakur isim mausul yang ada alnya maka dia dima'rifatkan oleh al itu. Nah allazi. Nah bagaimana kalau tidak ada alnya? Bailam takun maka lamun orang anak opo al iku fi lam isim mausul. Kalau isim mausul itu tidak ada alnya seperti mana? Man ada alnya tidak? Ma ada alnya tidak ada, maka fabiniyatiha maka kelawan irang-iraakeun al
Wabiliyatiha maka kelawan irang-irang akan lamun eueuh alif laman maka dengan cara meniatkan mengira-ngirakan mengira-ngirakan alif dan lam. Jadi seperti mana man ma itu ada alif lamnya tidak ada tapi dikira-kirakan ada dan al itulah yang memakrifat. Ila ayat ang lafaz ayat fa innaha maka sarta lafaz ayat ma iku ta'arrafu ma'rifat apa yazi ayat bil idhofah kelawan idhofah kecuali pada ayun mah ma'rifata dengan sebab idhofah. Nah selain ayun mah baik yang ada alnya atau yang tidak ada alnya itu ma'rifat dengan sebab alif lam aya alna langsung dima'rifatkan ku al eta. Kalau tidak ada alnya seperti man dan ma dengan cara meniatkan al mengira-ngirakan al. Jadi anu ngamakrifat teh adalah al maka alnya adalah bukan zaidah kalau pendapat ini ya bukan al zaidah karena dia ada fungsinya yakni jadi fa'ala hazal mazhab maka netepi ngatasi ikilah mazhab maka menurut mazhab ini ya la takunu oranana opal alif walam iku zaidatan alif lam zaidah maka menurut mazhab ini berarti alif lamnya bukan zaidah melainkan al lita'rif karena berfungsi sama rifat. Jadi zaidah mah lawan tina lita'rif. Wa mahaz buhalanana pun tengah buang al fi qiraati man ing dalam qiraate wong atau ulama qira'a kang maca sapa man siratal ladzina tidak ada alif lam tetap siratal ladzina an'amta alaihim ing lafal siratal ladzina tanpa alif lam palaya dulu maka orang duakan apa hazab ala anna ing atas sesatemen alif zaidatun Idya tamilukana memper apa anda munayan dana apa al iku huzipat dan buang apa al syuzuzan kelawan syad. Wa in kanat lan sanajan ana apa alikum iku mu'arrifatan kama ma'rifatakan. Kama huzipat kaya oleh dan buang apa al min kaulihim saking pangandekane wong Arab salamun alaikum lapal salamu salam jangan ganti salam jangan pakai tanwin salam min ghairi tanwinin saking tanpa tanwin yuridu nang arepaken sapa wong Arab assalamu alaikum ing assalamu alaikum titik ulangi maning al terbagi dua satu al zaidah dua satu al li ta'rif dua al zaidah al li ta'rif adalah al yang berfungsi mema'rifatkan. Cuma ulama beda-beda pendapat mengenai yang mema'rifatkannya. Ada yang mengatakan bahwa yang mema'rifatkan itu ya al sakumpulan hamzah dan lam. Sedangkan pendapat lain yang ada yang mengatakan bahwa anu ngama'rifatkeun nama lam. Ya, yang mema'rifatkan cuma lam faqat. Adapun hamzah eta mah tambahan, da asal nama tidak ada hamzah, yang ada cuma lam teh dibacanya apa? Sukun. Sementara huruf awal dibaca sukun bisa diucapkan enggak? Supaya bisa diucapkan maka minta bantuan terhadap hamzah menjadi al. Kalau tidak ada hamzah susah diucapkan, maka ditariklah, didatangkanlah apa? Hamzah tawassulan untuk menyambung bisa kini dengan huruf yang sukun menjadi al. Jadi karena dia tambahan maka yang memarifatkan mana berarti ya lam. Nah, jadi yang memarifatkan adalah lam dah hamzah nama hamzah wa masya. Nah nomor kedua al zaidah. Nah gitu. Nanti al zaidah terbagi tadi ada zaidah la lima. Nah nomor kedua zaidah Wairo kali ditulis kontra itu jadi saksi di akhirat. Nomor dua al zaidah wairo lazimah. Ay al zaidah itu disebut al karena memang dia al. Disebut zaidah karena tidak berfungsi. Li'annahu ghairu mu'arrifatin karena tidak berfungsi sama rifatkeun. Disebut wairo lazimah karena al itu tidak selamanya dia didatangkan karena faktor darurat. Nah, gitu. Jadi wa amaz zaidah
Ghairul lazimah lanana pun utai al zaidah. Ghairul lazimah mah iku upaya maka utai zaidah iku adahilatu al kang manjing. Itiraron karena darurat syair aman jinge itiraron karena darurat syair daruratnya karena terpaksa. Ya gitu seperti Mang Tatang dikawinkan ke anak raja terpaksa. Karena apa? Karena daek gitu. Itiraron kelawan kapaksa. Alal alam mengatasi isim alam fi kaulihi film pengalikane wong Arab. Fi banati aubar ilam lafaz banati aubar. Banati aubar itu nama alam ya. Alam atau nama. Kalau alam itu berarti sudah ma'rifat karena alam. Tiba-tiba dia masuk alif lam. Nah berarti alnya berfungsi mema'rifatkan tidak? Tidak, dan memang sudah ma'rifat karena alam. Dikatakan berarti namanya zaidah. Nah zaidahna ghairu lazimah dikatakan ghairu lazimah dan kalau dalam situasi biasa mah tidak ada alif lamnya. Namun karena terpaksa di dalam syiran supaya pas dengan wazan maka dikasih alif lam. Alamun iku ngaran banat au bar teh. Lidor bin kame warna suji minal kam'ah saking jamur. Minal kam'ati saking jamur. Banati au bar teh adalah nama bagi macam macam jamur. Ngaran pikeun macemna jamur. Diucapkeun banatil aubari maf'ul tina qaulihim banatil aubari ing lafaz banatil. Wa minhu lan iku setengah saking kaum hazaidatan ghairu lazimah qauluhu tawi pangandikane ki syair antara taruh di mana? Mana itu? Enggak ada tuh, enggak ada kolnya. Titik. Mana? Wala qad janai tuka ahmu wa zakila wala qad nahai tuka an banatil aubari. Itu enak dan pakai alif lam. Tapi lamun dibuang alnya tengah wala qad nahai tuka an banati aubari kurang pas, kurang enak. Ilamun uyah mah kurang sakemprul uyah nah gitu. Maka diberi alif lam karena dorot nazo. Wala qajana itu lan teman-teman mundu sapa ingsun munduhaken sapa ingsun ka ing sira. Jeung mangripai teneng wa akang teneng teh parantos dipangpetikeun untuk seorang hakmu an ing jamur cilik. Piro-piro jamur cilik ku asa kilalan piro-piro jamur kang gede. Eta jamur nang jamur teh? Sarwa jamur ya. Jamur bahasa Jawa apa? Jamur. Bahasa Indonesia jamur. Sarwa jamur namanya. Untuk bahasa Sundanya naon? Supa. Oh, tapi beda tuh. Supa. Aku sungguh telah memetik untukmu jamur-jamur kecil dan jamur yang besar. Tapi wayah nantah pek nu ieu memangga jamur nu ieu mangga tapi ulah ieu mah ieu karena jamur teh ada yang mengandung racun. Jamur apa namanya? Pelaya mengandung racun ya. Nah, cek urang nama walakon nahai itu lan teman-teman nyegah sapa ingsun ka ing sira pek jamur naon tah? Jamur suungnya urang. Jamur nu ieu mata nu bakawan kayu masuk mangga aneh gerak mak eta maraos teh nikmat gitu. Yang ini mangga jamur naon tah jamur pare teh naon tina ieu teh. Tapi wayahna jangan makan jamur yang dari pohon, itu mah jamur weureu nu kitu mah. Ulah dileg-leg gitu. Komo jeung datang kala nama biji modar gitu. Walaqad nahaitu lan yakti teman-teman nyegah sapa ingsun ka siraan banatil aubari saking jamur banatil aubar. Kan wayahna ulah ngadahar jamur ieu. Yang jadi contoh mana banatil itu isim alam nama jamur. Berarti dia sudah ma'rifat, tiba-tiba dikasih alif. Berarti alnya berfungsi mema'rifatkan tidak? Tidak, dados ma'rifat kita tadi nah eta mah. Berarti tidak mema'rifatkan teh ngaranna al
zaidah. Zaidahnya lazimat atau ghair lazimat. Ghair udah tidak selamanya ada alnya. Ieu mah didatangkeun teh peda we, ieu mah kana darurat. Wal aslu lam utawi asal nami ku banatu aubar fazidat makan den tambahakeun ku al alif wal lam. Wa zamalan yang kasofa mubarad ana banati ing satemene banati aubar iku laisa ora nang banati aubar iku bi alamin kelawan alam. Sawar pendapat al-mubarad mah banati aubar teh bukan isim alam. Karena dia bukan isim alam, maka alnya berarti berfaedah ditarik itu. Jadi fal alif wal lam maka uti alif jeung lam ing daun mungguh imam mubarad iku ghair zaidatin dudu al zaidah. Wa minulan iku setengah saking kaum zaidatan ghair lazimah. Contoh al zaidah ghair lazimah deui. Ada khilatu utawi al kang manjing itirarun kana darurat ala tamyizi ing atase tamyiz. Contoh al zaidah ghair lazimah lagi adalah al yang masuk kepada tamyiz karena darurat. Mana contohnya? Kaqaulihi kaya pengane ke syair Rasyid bin Syihab Asyukri. Rasyid bin Syihab Asyukri. Min bahri tawulong bahar tawil rumusna to'ab to isara pada bahar tawil a isara pada asobat ba isara bisa maiha alif atau hamzah sama dengan satu, ba sama dengan dua. Berarti wazan bahar tawil terdiri dari wazan ke-1 dan wazan kedua. Wazan kahiji ke-1 adalah paulun, wazan kedua karena wazan saya wazan asli wazan paulun mafailun mufa'alatun wa fa'ilatun bi farqillas wa kullun ta'asala. Eta wazan asli kabeh. Wazan kahiji paulun, wazan kedua mafa, berarti wazan nambah hartomil teh paulun mafa ilun. Itu paulun mafa ilun paulun mafa ilun paulun mafa ilun paulun mafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu kalama'an arrabta wujuhana syadadta wa tibtana sayaqisu an amrin. Ra'aitu ka'uru sapa yang ing sirah. Aku tahu kepadamu, tahu, kenal. Lamaan arab ta'ing dalam samangsana yang tak tatkalan ilang ma'an arab tatkalan yang urus sapa sirah wujuhana ing piro-piro rai kita. Ketika engkau mengetahui atau melihat muka-muka kami, tiba-tiba sodata maka mengo sapa sirah. Gitu. Asodata maka mengo sapa sira wa tibsa lan enak sapa sira apane anak saatine. Ya koes, hei koes an amrin saking amrin. Mana yang contoh anak sa. Anak itu tarkibannya sebagai apa Kang? Sebagai ayo ngomong kabe anak tarkibannya sebagai ai tamyiz hukumna wajib berupa isim nakirah. Ismun bimakna min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fasara. Ismun bimakna min mubinun nakirah
yunsabu tamizan bima qad fasara ismun bimana min mutinun nakira yunsabu tamizan bima qad fasara ismun bimana min mutinun nakira yunsabu tamizan bima qad fasara ngaran tamyiz mah kudu berupa isim. Di dia mah tiba-tiba tamyiz dikasih alif lam, berarti alif lamna zaidah. Nah, dikatakan zaidah karena tidak berfungsi mema'rifatkan. Tamyiz mah tidak boleh ma'rifat, berarti alna tidak berfungsi memakrifat. Nah, karena tidak berfungsi mema'rifatkan maka disebutnya al zaidah. Zaidah yang loro ana zaidah lazimah ana ghairu. Kira-kira di sini lazimahnya mana yang masuknya nih? Ghairu lazimah daimah didatangkeun teh karena darur. Ini disebutnya zaidah ghairu lazimah. Wal aslu lan utai asri kuwatib tanamsan lapat watib tanamsan watib talan enak sapa sirapa nafsan atine. Pazada makan dinambahi sapa syair. Al alifa ing alif, al alifa ing alif, kemudian kuki syair teh dibere naon cenah alif. Pazada maka nambahi sapa ki syair nambahan kana naon al alifa ing alif walama wa hadzalan utawi ki zadah iku binaan karena ngadagakeun ala anna tamyiza ngatasé satemene tamyiz karena berdasarkan bahwa tamyiz mah harus berupa isim. Iku layak unorana napa tamyiz iku ila nakiratan nang isim nakira wa utawi anna tamyiz layak unu ila nakiratan iku mazhabul bisrin mazhabe ulama Basra cek mazhab amr mazhab Basra mah at-tamyiz layak unu ila nakiratan tamyiz mah tidak boleh kecuali harus berupa isim. Eta cek pendapat sinten ibas ulama Basra wa zabalan berpendapat sapa al-Kufiyun ulama Kufah ila jawazi kauni maring menang anan tamyiz iku ma'rifatan. Tapi cek ulama Kufah mah tamyiz boleh berupa isim ma'rifat. Karena tamyiz boleh berupa isim ma'rifat berarti alif lam anu aya dina lafaz an-nafsa teh eta ahnya alif ta'rif. Cek pendapat sata ulama Kufah. Wal alif jadi mangka atu alif walam ulan laming daun munggu ulama Kufah iku ghairu zaidatin dudu zaidah. Berarti alnya bukan al zaidah karena berfungsi untuk memakrifat atau anak kata jadi makrifat. Wa ila zainul baitan lan maring kila bait loro Allah zani kang ansyadna nembangaken sapa ingsun rumah ing zainul baitan ini. Asyara isyara sapa musanifu bi qauli kelan pangandikan yang kabanatil aubar rupane dawu bekabanatil aubari wa qauli lan pangandikan yang kisah musanif watib dan nafsala rupane dawu watib dan nafsa ya qaisu sari wa ba'dul alami alaihi daholalillah ima korkanaan unukila kalfati wal hari siwa nomani uhusiani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dul alami lan utai sebagian piro-piro isim alam, sebagian ya isim alam. Tapi ya dimaksud alam ini ayat alman kulah dina cara diterangkan alamna alaman. Sebagian isim alam ya ta alamna alaman kul. Nah maka disebutkan gitu kan alam teh kabagi ayat alamur tajal ayat alaman kul alamur tajal mah malam yusbak lahu istimalun qoblal alamiah. Eta alam yang belum pernah digunakan sebelum dijadikan alam. Jadi dia pertama kali digunakan sebagai alam. Kasu ada wa udan sebelapan su ada jeung lapaz udan itu sebelum dijadikan alam dia belum pernah
digunakan masih ori digunakan pikeun isim alam disebut alamnya alam alam maning alam mangkul ari alam mangkul mah sabaqalahu malun anu pernah digunakan sebelum dijadikan alam ya, sebelum dijadikan alam atau nama dia sudah digunakan untuk selain alam. Seperti Muhammadun sebelum dijadikan nama dia sudah difungsikan, dia sudah digunakan sebagai isim maf'ul. Aya jelema ngaranna Nasirun sebelum dijadikan alam dia sudah digunakan belum? Sudah digunakan sebagai isim sifat. Berarti Nasirun, Muhammadun ya itu adalah alamnya alaman manqul karena sudah digunakan sebelum dijadikan alam, sudah digunakan untuk selain alam. Nah, nu dimaksud alam di dia wa ba'dul alam teh nyata alam manqul. Dina sapalihna isim alam nyata alamna alam manqul. Iku dakhala manjing apa al alaihi ngatasé ba'dul alam. Iku dakhala manjing apa je al alaihi ngatasé ba'dul alam. Perlu diperhatikan heula ari alam teh ma'rifat isim alam teh ma'rifat atau nakirah? Sudah ma'rifat karena alam. Zaidun ma'rifat karena alam, hidun ma'rifat karena alam. Da isim ma'rifat teh tadi aya genep wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wahida wal ulami waladi wa ghairuhu ma'rifatun kahum wahida wal ulami waladi. Nah maka isim alamah tidak boleh dimasuki alif lam, cek patokan, cek ketentuan asal. Zaidun boleh nggak dimasuki alif lam? Nggak boleh. Jadi al yaitu tatang nama itu boleh nggak dimasuk alif lam? Nggak boleh. Jadi al tatang nggak bisa, nggak boleh. Dak geus ma'rifat. Jadi apalah fungsinya al karena dia sudah ma'rifat. Maka isim alamah tidak boleh dimasuki oleh alif ta'rif dan dia sudah ma'rifat karena alamnya. Tapi cek di dia aya sabagian isim alam. Nah ya nyata alam aku yang suka dimasuki alif lam. Nah itu maksudnya ada sebagian isim alam yang suka dimasuki alif wa ba'dul a'lami sebagian daripada isim alam ya alamnya alam manqul ini dakhala al alaihi yang suka kemasukan al gitu. Nah hal ini makin bisa kemasukan al pada tata isim alam. Apa sebabnya dimasuki al lilam hima karena ngelirik makna karena melirik kepada makna karena melihat kepada makna sebelum dijadikan alam. Qad kana kang teman-teman ana apa badul alam iku nukila den tukil apa badul alam anu saking Qad kana kang teman-teman ana apa badul alam iku nukila den tukil apa badul alam anu saking kabarnya karena memandang, melirik, memperhatikan makna ya, mana apa? Makna dari perlapan sebelum dijadikan alam kita gampang nama. Karena memandang atau memperhatikan atau mengharapkan makna dari lapat itu sebelum dijadikan alam gitu. Jadi sebabnya dimasuki alam dimasuki al apa alasannya lillahi karena melirik, memandang, memperhatikan makna dari lapan tersebut yang belum ditulis sampai bingung cara ngelampangkan bahasanya. Karena memandang kepada makna dari makna dari lapan tersebut sebelum dijadikan alam. Kadang-kadang kalau mungkin bahasa hesetnya bahasa direct sambutan dan pidato gak gus pembayang ada pikiran gus kambayang ngarang pikiran bahasa pembeli gitu yang saya kor jadi gitu tadi lempengkan bahasa apa tadi karena memandang makna
dari lafaz tersebut sebelum dijadikan alam gitu. Karena memandang kepada makna sebelum dijadikan alam, memandang makna dari lafaz tersebut sebelum dijadikan alam. Mana contohnya lah ame bieu babari gitu. Mata al misal kal bikr, contoh mah bagaikan parawan, bagaikan gadis. Al baitu bila bikr, ya, rumah yang tanpa gadis itu bagaikan rumah yang kotor, ruwet, liar gitu ya, acak-acakan. Namun tinggal di kobong lalaki berasal aja. Kacalana jero digantung-gantung lalaki mau kaera. Kalau fadli kailafad al-fadol, itu al-fadol dikasih apa tuh? Dikasih alif. Karena kenapa dikasih alif lam? Karena memandang kepada asalnya makna. Sebelum dijadikan alam, al-fadl itu adalah masdar, betul nggak? Nah kemudian di hai masdar bisa dimasukkan alif lam, bisa masdar. Jadi dimasuki alif lam karena memandang kepada makna asal sebelum dijadikan alif lam. Kemudian diberi alif lam tujuannya karena memandang kepada maknanya al-fadl. Maknanya fadl itu utama. Jadi karena dia mengharapkan mendapatkan keutamaan. Yusama bihi man yatafa'alu bi annahu ya'ishu za fadlin. Wal harisilan lafaz al haris teh ngaran orang, nama orang. Ai asal nama al haris adalah petani, wong kang ya petani ya. Kemudian berarti siapa? Orang yang menggarap sawah namanya petani. Kemudian dijadikan nama, ya, nama menjadi mangharis. Tak boleh dimasuki al karena memandang kepada asalnya sebelum dijadikan alam. Dia itu asalnya adalah isim fa'il. Isim fa'il bisa dimasukkan alif lam. Kenapa dikasih alif lam? Karena mengharapkan makna daripada asalnya lafaz tersebut. Karena asalnya isim fa'il, orang yang bertani, jadi mengharapkan agar dia hidup menjadi seorang petani ya. Kemudian wa nu'mani lan lafaz nu'mani fadzikruza. Nah karena al di sini berarti memarifatkan enggak fungsinya? Tidak, dan dia mah sudah makrifat karena isim alam. Oleh karena itu fadzikruza wa hadfuhu siani nyebutkeun al jeung ngabuang al itu sama karena tidak berfungsi memarifatkan. Fadzikruza maka utin nutur al wa hadfulan ngabuang aliku siani podo karone. Zakaron nutur sopal musanifu fima taqaddama annal alifa walam. Annal alifa walam ing sak temene alif lan lam. Iku takunu anna opo alif lan lam iku mu'arrifatan kang ma'rifatakeun. Sudah lampau dibahas bahwa alif dan lam itu ada yang berfungsi mu'arrifah. Dan mu'arrifah teh mema'rifatkeun. Wa takunu lan anna opo al iku zaidatan. Wa taqaddama lan wis dingin opo al kalam pembahasan alaihi mengatasi mu'arrifah lan zaidah. Dan itu sudah lampau. Ma'rifah, al-mu'arifah dan al-zaidah sudah lampau, sudah selesai dibahas. Kemudian summa dzakar maka kari-kari nutur musannif fi hadzainil baitaini. Ilam bikilan bet loro anna isa temene al iku takunu anna apa al iku lilam sifat karena ngelirik sifat. Aya oge al disebut al lilam sifat al ya karena memandang atau melihat sifat. Wal muradu lan uti kang den karepaken ya kelawan naon tah kelawan alilam sifat iku ada khilatu al kang manjing alama ing atase barang sumya kang den gawe ngaran apa bima sumya kang den gawe ngaran apa bima minal a'lam saking pira-pira alam al manqulah kang den tukil. Yang dimasukkan dengan alilam sifat itu adalah ada khilaf al yang masuk alama pada alaman kul sumiyah bihi yang dibuat nama pada lapan yang ada tukilannya yang dijadikan nama mimma saking barang yasru kang patut apa duhulu al mancing al alai ngatase
ya dari lafaz yang bisa dimasuki al. Mana contohnya? Kakaulika kelam ucapan sirah fi hasanin dalam hasan al hasana ing lafaz al hasana. Sebelum dijadikan nama Hasan itu sudah difungsikan belum? Sudah. Sebelum dijadikan nama Hasan itu adalah sekot bahwa Hasan sekot isim sifat yang bagus. Nah kemudian dimasuki kemudian dijadikan isim alam jadi Mang Hasan, dan itu boleh dimasuki al karena memandang kepada asal nada asal lagi ya suhu al alaihi, asal lagi bisa dimasuki al, isim sifat bisa dimasuki al, bisa gitu kan. Jadi dimasuki alif lam teh karena memandang kepada asalnya yang bisa dimasuki al. Waksaru malan utai olu mata dahulu lan utawi lebih ake oleh manjing opo al, lan utawi ake oleh manjing opo al iku alal manmuli ngatasi alam kang den tukil, iku alal manmuli ngatasi alam kang den tukil min sifatin saking sifat lolobana al lilam hil asli teh adalah masuk pada alam mankul yang dari sifat. Jadi kebanyakan al itu masuk kepada apa? Kepada alam yang ditukil dari isim sifat. Yang kayak tadi Hasan itu ditukil dari isim sifat. Contoh lain katauli tapi haris dalam haris dimasuk alif lam jadi al haris. Nah gitu al haris. Mang al haris. Kenapa di sini petani mananya ya? Asal mana petani? Wong kang tani. Nah, gitu. Nah al haris itu alnya lilamhil asli, al yang didatangkan karena melirik lam itu kepada asalnya. Dan asalnya adalah isim sifat, ada isim sifat bisa dimasuki alif lam. Wa qadahulan terkadang manjing opo al alal manqul. Ingat saja alam kang den tukil min masdarin, tapi ada juga masuk kepada alam yang ditukil dari masdar. Mana contohnya? Kakaul kami fadol arane mang fadol, nama orang fadol itu. Fadol itu sebelum dijadikan nama dulunya itu ada sebagai sekot masdar fadul yang dulu fadlan, kemudian dibuat nama, maka dinamakan alam mankul. Dikatakan alam mankul karena memang tukilan dari masdar. Nah kemudian dia boleh dimasuki alif lam karena lilamhil asli memandang kepada asalnya. Da asal nanti adalah masdar, ari masdar bisa dimasuki alif lam. Wa alal manquli lan ing atase alam kang den tukil minis jinsin kowe den mantir kakau lekapin man ing lapat man wa huwa utin umal fil asli kumin asma'i dami setengah piro-piro saking aran getih paya juju maka menang ta opo dukulu al manjingna al bihadhihi salasati ing dalam kila lapad kang telu dina contoh anu tilu lapad yang tiga ini boleh dimasuki apa? Alif dan lam ya. Dalam contoh yang tiga teh mana? Hiji al-fadol, dua al-haris, pada itu nama orang loh. Nomor tiga an-nu'man, itu boleh dimasuki alif lam. Kenapa boleh dimasuki alif lam? Alasannya apa? Lihat kitabnya nazron. Apa nazron teh? Karena memandang, nazron karena memandang ilal asli maring asale, lantaran noong lirik melihat dan memandang kepada asal nada asal nama lain isim alam. Hasanun asal nama isim sifat, ari isim sifat cing. Isim sifat bisa nggak dimasuki alif lam? Isim sifat bisa dimasuki alif lam? Bisa. Nasirun isim sifat dimasuki alif lam bisa an-nasir. Jadi karena memandang kepada asalnya maka dia boleh dimasuki alif lam. Tapi awas, ini hukumnya sama contohnya juga tertentu. Titik ya. Jadi paya juzu maka boleh dulu al masuknya alif lam pada ketiga contoh tersebut. Mana ketiga contoh tadi teh? Fadol, haris, nu'man, boleh dimasuki al menjadi al fadol, haris menjadi al haris, nu'man menjadi
Kenapa kok boleh man itu isim alam? Oh, karena nazar, karena memandang kepada asalnya sebelum dijadikan alam. Samemeh dijadikan alam, kontrol teh alam segon masdar. Ai masdar teh mimma yasluhu duhulu al masdar mah termasuk lafaz yang bisa dimasuki alif lam. Karena memandang kepada asalnya, maka kontrol boleh dimasuki alif. Hasanun boleh, harisun boleh dimasuki alif lam karena memandang kepada asal, nada asal. Nama memeh sebelum dijadikan alam, haris itu adalah isim sifat. Hari isim sifat mimma yasluhu dukhulu termasuk lafaz yang bisa dimasuki alif. Jadi bisa diasupan ku alif lam teh karena apa? Nazrat hilal asli, karena memandang kepada asal. Wahal walang uting buang al nazrat karena kali ilal halim maring makna saiki. Wa syarlan isyarat musnad fi qauli kelan pengandikan yang musnad bilang mimma qad gana'an hunung kila rupane dawu. Bilang mimma qad gana'an hunung kila, terus faidahna dimasuki alif lam naon faidahna tah. Cek ajengan musnad bila anna faidatan dukhuli alif wal lam. Maring saat temene faidah manjingi alif lan lam iku adilala tunuduhaken alal iltifati ngatasen noleh ilama maring makna nukilat kang den alih nukilat kang den li anu saking ma nukilat kang den li opo hari salasa nukilat kang den tukil atau kang den alih opo hari salasa anu saking ma. Adapun faidah daripada al tadi adalah karena mengharapkan daripada makna yang ditukil dari isim sifat. Min sifatin aw mata barang fi mana ila makna sifat. Wa hasilun uti kesimpulannya dawuh musannif. Iku anna kasatam nasira iku iza arota. Nalikane ngarepaken sapa sila bil manqul kelawan alam kang den tukil min sifatin wa nawihi. Anau isa temne kelakuan iku inna masumya angin pasine den gawe ngaran opo bihi mangkul tapaulan kana tapaul bimakna kelawan makna mangkul atai tamakan naka akan sapa sabil albi walam didilalati ala zalika ingate mengkon makna tapaul kakole al harasi nazron kana memandang ila anna marisa temne wong iku inna masumya angin pasina dan aras sopong bi kelawan haras ditapaul karena tapaul itu mengharapkan ketularan makna bagusna wa utawi wong iku ana satemene wong iku yang urip sapa si wong wa ya rusulan bertani sapa si wong wa kadzalan kaya lapan al harsi lan iku kaya al harsi kulo mau saban-saban barang dalakan nuduhaken apa ma'ala makna ning atase makna. Wa te makna iku mimas setengah saking barang yusafu kang dan sifat sapa wong bi kelawan makfil jumlahe kapalin wa nawi wa ilam tangzur lan lamun ora ningali sapa sira ila haza maring kila makna wa nazar ta'ala ningali sapa sira ila kauni maring maknane maring anane badul alam iku alaman isi malam lam tadkhul maqara manjing lam tudkhil maqara bisa lam tudkhil maqara bisa manjing akan sapa sira alif walam taqulu fadlu ucap fadlu wa arwan padkhulul alif maka ari asubna alif jeung lam iku apa dawe faedah padkhul makna ning mana la yustafadu kang ora den ala faedah makna la yustafadu kang ora den ala faedah pemana bidunia kelawan tanpa alif lan lam. Jadi falaisa tamakoranana opo alif lan lam iku bizaidatan zaidah kalone ilapan halin ulayan liman kode wong zama kang nyipta sapa siman dalika mengkon kaunu umazaidata ini kadzalika mengkon kaunu umazaidata ini wa kadzalika lan kaya iki ayat don laisa onata opo hal buang al wa isbat wala tepakan al iku alas sawa ing atase pada kama kaya barang wa kang utemai ko zairu kalam sanni bail hal bu balik uting abang wal isbat wala tepakan iku minaz zalu den nggon-nggonaken
iku yunazalu dan enggon-enggonaken apa kulun minal hasbi wal isbat iku yunazalu dan enggonaken apa kulun minal hasbi wal isbat al halataini ngatesi kaloro halataini kang sabako dingin apa zikru nutur karone halataini wa huwa utemazkur minal halataini wa huwa utemazkur minal halataini ku ana usatemne kelakuan iku iza lumia nalika dan lirik opal asal mana asal dia maka dan tegakeun apa bilalif walam wa ilam yulmah lan lam ora den lirik apa mana asal lam yuta maka ora den tegakeun apa bima alif lan lam wa qad yasi ru'alamam bil qalaba masnubu al-kal'aqaba wa qad yasiru alamam bil qalaba mudakuna masnubu al-kal'aqaba mudakun aw masrubu al-kal'aqobah wa qad yasirulan terkadang dadi iku alamat jadi isim alam bil golaba kelawan kelindi nah kelindi itu mengalahkan jadi alam dengan cara mengalahkan yang lain jadi maknanya tertentu kepada mana tertentu. Apa mudhafun lapad kang den mudhofkeun. Jadi lapad anu diidopatkeun teh terkadang menjadi nama menjadi alam bil ghalabah dengan mengalahkan makna yang lain. Jadi makna tertentu kepada makna yang khusus. Ya, urang contohan heula. Ari Umar ibnu hatina naon? Anak. Ari Umar hatina Umar. Jadi ibnu Umar teh artinya anakna Umar, anakna Umar teh banyak ya. Tapi ketika ibnu diidopatkan menjadi ibnu Umar, maka tertentu nu dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Berarti lafaz yang diidopatkan teh kadang-kadang berubah menjadi alam, menjadi lafaz menjadi alam, menjadi nama yang bisa mengalahkan kepada yang lain. Anakna Umar teh banyak, tetapi yang dikehendaki di sini khusus. Jadi hanya Abdullah bin Umar. Berarti lafaz yang diidopatkeun teh ieu jadina jadi alam sebab golambah mengalahkan makna-makna yang lain. Aw masubu al atawa lafaz kang den barengi al. Seperti mana contohna Madinatun. Ya, Madinatun artina kota. Sebelum dimasuki al Madinatun artina kota. Pokoknya sakur-sakur kota berarti Madinah, Subang kota Subang, Madinah, Garut kota Garut, Madinah, Cirebon kota Cirebon. Tapi sabada dimasuki al menjadi al Madinah maka jadi ngelindih. Jadi khusus ieu mah maknana teh nyaeta Madinah Rasulillah, Madinah al-Munawwarah. Jadi lafaz yang dibarengi oleh alif lam kadang-kadang ada yang ngelindih nama dengan sebab ngelindih itu artinya mengalahkan makna-makna yang lain tertentu kepada makna itu. Kalau aqobah contohnya seperti al-aqobah ay al-aqobah teh asalna tanjakan umum, tetapi setelah dimasuk alif lam maka menjadi tertentu. Tah kulantaran itu wahasbu alat utai ngambuang iki alzi kang iki nyatane alil golabah intuna dilamun gawe munada sapa sira autu di pastawa ngaidopatakan sapa sira iku awajib ngawajibkeun sapa sira eta al anu model kitu lamun dijadikeun munada atau didopatkeun ana wajib dibuang. Wa fi ghairi malani dalam saliyane itu nah di autu di kotan hadis terkadang dan kabuang apa al sarang min aksamil alif walam iku setengah saking pira-pira warmat seme atau pembagiannya alif dan lam. Di antara bab pembagian daripada al adalah annaha utai satemene
alif lam lam iku takunu ana apa alif lam lam iku lil ghalabah kabeh mana ghalabah. Di antara macam al teh aya disebut alil ghalabah. Disebut al karena al, disebut ghalabah, dan ghalabah teh ngelindih. Apa ngelindih teh? Mengalahkan. Jadi nu saja ngaleh kabeh. Hanya tertentu kepada mana yang itu. Mana contohnya nau al Madinah wal kitab, umpama lapad al Madinah al kitab kita ala alil ghalabah. Namun sebab nafaina haqqahu makana satemna hakna al Madinah jeung ki al kitab. Ari hakna mah eta Madinah jeung kitab teh iku asyirku bener ya ala kulli Madinatin ing atase saben-saben Madinah. Sebab hak nama Madinah teh nya sakur-sakur Madinah we sakur-sakur kota. Ai kitabnya sakur-sakur di tiap-tiap kitab yang umum. Tapi sabada di asupan ku alif lam lakin ghalabah tetapi ngelindih apa al Madinah tu Madinah tetapi sabada dimasuk alif lam, maka dimaksud Madinah teh bukan Madinah yang umum melainkan khusus Madinah Rasulullah. Berarti Allah lil ghalabah ngelehkeun kana mana-mana yang lain jadi khusus pada Madinah Rasul. Nah disebut alil ghalabah. Jadi lapad anu dimasuki al teh kadang-kadang menjadi alam nama. Nah, menjadi alam ataupun nama bil ghalabah sebab mengalahkan yang lainnya. Wal kitab ay kitab teh asal nama adalah semua sakur-sakur kitab nyata kitab. Aya kitab Alfiyah, aya kitab Ibriti gitu. Tapi sabada diucapkan menggunakan al menjadi al kitab, maka menjadi ghalabah, menjadi tertentu mengalahkan makna-makna yang lain menjadi kitab Imam Sibawayh dimaksudna teh. Wal kitabulan kitab ala kitab Sibawayh ingat saja kitab Imam Sibawayh. Sehingga hatta innahuma sehingga saat temene Madinah lan kitab al Madinah lan al kitab. Iku idza utliqu nalikana dan ucapakan apa al Madinah lan al kitab. Sehingga ketika al Madinah dan al kitab kita ucapkan lam yatabadar maka orang cepat-cepat ilal fahmi mari kepaham apa ghairu masalihne Madinah lan al kitab. Sehingga ketika dikatakan al Madinah maka tidak akan cepat kepaham selain daripada Madinah Rasul. Yang terpaham dengan cepat itu yang Madinah Rasulullah itu. Jadi wa hukmu hadil alif wa lam iku anna satamane alif lan lam iku la tuzaku. Ora kena den buang apa alif lan lam illa bin nida. Alif lam tersebut tidak boleh dibuang. Al Madinah al kitab tidak boleh dibuang illa bin nida angin ilam nida awil idhofan nahu ya su'iku umpam lapad ya su'iku fi su'ik ilam lapad as-su'ik. As-su'ik itu hanya lil ghalabah. Kalau dijadikan munada maka ahnya dibuang ya su'ik. Nah, atau didapatkan Madinah al Madinah didapatkan menjadi Madinah tu Rasul alifnya di alif lamnya dikemanakan dibuang. Wahadilan utawi ku Madinatur Rasuli itu alif lamnya dibuang karena didapat. Nah, tapi kadang-kadang waktu tuza pulang terkadang dan buang apa al min ghairi mas saking salihane nida lan idhofah. Tapi kadang-kadang gitu mang datang didapatkan jadi munada tidak tapi malah dibuang. Filsuzan tapi hukumna syad. Wazalan utawi kikusumnya dan rungu Fyuzan kalaman syad sumya dan rungu min kalam saking penganikan wong Arab apa hadza ayyukun tolian daw hadza ayyukun tolian. Perhatikan ayyukun itu ada alif lam diidopatkan tidak ya. Kemudian jadi munada tidak tiba-tiba alif lamnya dikemanakan itu dibuang padahal jadi munada maka didapatkan tidak tiba-tiba alif lamnya dibuang. Nah itu hukumnya gimana? Syudzuzan. Jadi al-lil ghalabah tidak boleh dibuang kecuali ketika jadi munada dan kecuali ketika diidhofat. Kalau dibuang padahal tidak jadi munada, kalau dibuang padahal tidak didapatkan maka itu hukum membuangnya adalah syadz.
Al aslu lan uti asale wal ayyuku wa huwa utai ayyuk iku ahadun najmin salah iku ismu najmin ngaran bintang wa yakunu lan ana fal alamu bil ghalaba ayatan wa yakunu lan ana fal alamu ala bil ghalaba iku mudhofan kan den mudhofakan kami Umar kalapas Ibnu Umar. Terkadang punya nama dengan ghalaba dengan mengalahkan yang lain apa? Modal apa yang hidup yang hidup mana contohnya Ibnu Umar teh asal mana Ibnu anak Umar jadi anaknya Umar dari itu anaknya Umar banyak Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud. Nah tetapi ketika didapatkan menjadi Ibnu Umar Ibnu Abbas paina Umar kasatemne Ibnu Umar iku kala bangalahakeun apa Ibnu Umar alal abad ila ing atas pira-pira Abdillah duna wiri mingatali duna orang liyane Abdullah min auladihi saking pira-pira anake Umar. Ketika didapat menjadi Ibnu Umar maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar berarti mengalahkan nama-nama yang lain namanya alam bil ghalaba. Khilafat yang didapatkan kadang-kadang ada yang tidak alam dengan sebab ghalabah mengalahkan yang lain. Wa in kana sanajan paham hake Ibnu Umar iku asid pembeneri alaihi mengatasi abadillah wa ghairihim. Lakin qala pada sampai ngelini apa Ibnu Umar alaha ulai ngatasi kila abadillah sehingga hatta iza utliqa sehingga nalika den ucapaken apa Ibnu Umar layak maka ora kapaham minggu saking Ibnu Umar apa ghairu Abdillah salin Abdullah wa kadzalika kaya mengkolan Ibnu Umar lan iku kaya mengkon Ibnu Umar Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain wa hadhihi idhofah lan utawi iki la idhofah iku la tupari ke orang misah ing ya iku la tupari ke orang misahi ing hadir itu apa? Hadir itu apa? Lan utawi kila itu apa? Dikulah tu pari ke orang misah apa hadir itu apa? Ting alam itu. La pinida orang yang minda wala fi ghairihi nahu ya bena Umar wa malapat ya bena Umar mubta al ibtida. Mubtada uniku dari mubtada Zaidun utelapa Zaidun wa adirun lan utelapa adirun kohobarun. In kul talamun ngucap sapa sira Zaidun adirun man i'tazara Zaidun utai mas Zaidiku adirun wong kang ngahampura iku adirun wong kang ngahampura man wong i'tazara kang yun ampura sapa siman ing Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Awalun lan utelapat kang pertama wa awalun lan utelapat kang pertama iku mubtadaun wa tsani lan utelapat kang kapindho iku fa'ilun fa'il agna kang semugi apa fa'il agna kang semugi apa fa'il bi asarin danin lapad asarin dani asarin anatah ude wong kang lumaku bengi utanata ude wong kang lumaku bengi sapa zan iki lanang loro wa kislang yasakan sapa sira wa kasih pamilaniku paiji paman nabi ute nabi wa qadiya jujulan terkadang menang apa nahu faizun ulu rosyad umpam lafaz faizun ulu rosyad faizun ute wong kang bagja sapa ulu rosyad wong kang duweni pituduh